Sahabatku, saya mau bagikan cerita hari ini. Pagi-pagi hari ini saya tiba-tiba langsung dapat perintah leluhur untuk naik ke Pura Gayatri di Besakih, Bali. Gayatri adalah ibu dari Tribuana Tunggadewi. Gayatri adalah seorang ratu yang hebat di zamannya. Beliau tersohor karena kepiawaiannya memimpin pemerintahan Majapahit, bahkan dalam posisi dia sebagai biksu atau pengayah atau hamba Allah. Beliau bisa memerintah Majapahit melalui tangan putrinya Tribuana Tunggadewi. Beberapa saat lalu saya kedatangan Ibu Saraswati di hari Saraswati. Beliau berpesan untuk jadilah pintar karena Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan, Dewi kebaikan, Dewi Dharma. Tapi siapa sangka perjalanan dari Ibu Gayatri harus berakhir di dalam kutukan Dewi Saraswati akibat Ibu Dewi Gayatri, atau kalau di Bali sebagai Ida Ratu Mas Pait. Ida Ratu Mas Pait. Di Bali bernama Ida Ratu Mas Pait. Beliau adalah Gayatri yang menerima pinangan dari Dewa Brahma, yang mana adalah suami dari Dewi Saraswati. Beberapa saat lalu setahun yang lalu saya ke Pura Ida Ratu Mas Pait. Dan penglihatan saya melihat Ibu Gayatri sedih. Beliau seperti berada di dalam penjara terbuka. Tidak ada rantai, tidak ada jeruji. Dan pada saat perayaan Hari Saraswati minggu yang lalu, saya baru tahu ceritanya bahwa beliau kena kutuk dari Dewi Saraswati akibat menerima pinangan dari suaminya. Dewa Brahma dan Gayatri atau Ida Ratu Mas Pait dikutuk untuk tidak terkenal, untuk tidak disembah, dan dilupakan umatnya. Kutukan adalah penjara mental. Karena beliau seorang dewi, maka kutukannya berjalan nyata di dalam 5 dimensinya.
Yang menyuruh saya datang ke Besakih adalah Ibu Dewi Saraswati sendiri. Dan saya memposisikan diri sebagai inang di antara dua ratu yang bertengkar, yang berselisih faham. Saya mencabut kutuknya, saya mencabut pisaunya di dada Gayatri, dan saya mencabut pisaunya di dada Dewi Saraswati. Dewi Saraswati minta dimaklumi. Kutukan yang keluar dari mulutnya adalah karena beliau marah kepada Dewi Gayatri, yang disebut di sini sebagai pelakor. Dan Ibu Gayatri memohon maaf atas kelalaian beliau yang tidak tahu menahu atau tidak mau tahu sebagai orang ketiga menyakiti orang pertama. Ini semua kesalahpahaman yang fatal. Hendaknya kita tidak gampang-gampang mengutuk, dan dalam mengambil keputusan untuk menjadi sesuatu, seseorang, hendaknya kita waspada dan melihat posisi kita, apakah kita menempati posisi orang lain dan mengenyahkan orang pertama, atau bagaimana. Baiknya kita bijaksana. Baiknya kita melihat, jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat mengutuk, jangan cepat marah. Karena kehidupan kita dipakai oleh semesta untuk membawa energi baik kepada bumi. Dari peristiwa ini kita belajar untuk mengendalikan amarah, untuk mengendalikan rasa kecewa, untuk menyerahkan segala hal yang mengecewakan, yang menyedihkan, yang membuat kita terpuruk kepada Tuhan. Dari pengalaman Ibu Gayatri, nama besarnya hancur dalam sekejap. Dan beliau hidup dalam keterpurukan karena rasa sesal. Dari cerita ini kita belajar. Dari cerita ini kita dewasa. Kita mengambil hikmahnya dari cerita ini ya. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.